Assalamualaikum. Jumlah buruh migran Indonesia asal Desa Sumbersala, Kecamatan Ledo Ombo, Jember terbilang cukup tinggi. Di bulan Oktober 2015 tercatat sebanyak 160 orang dengan meninggalkan 164 anak. Dan pada bulan Maret tahun 2016 mencapai 156 dan meninggalkan 175 anak. Ironisnya, para buruh migran di luar negeri masih kerap mendapat penindasan dari juragan berupa perdagangan manusia atau human trafficking, gaji tidak sesuai, hilang kontak, jeratan hutang, dan tidak mendapat layanan kesehatan hingga pemberangkatan oleh agen ilegal. Menurut Direktur Migran Care Anis Hidayat, para buruh migran seharusnya bisa bekerja secara lebih aman dengan peran pemerintah berupa pendataan dan pengawasan serta perlindungan dari pemerintah desa seperti yang mulai dilakukan di Desa Sumbersala, Ledo Ombo, Jember. Tak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap anak dan keluarga serta mantan buruh pasca migrasi. Anis berharap Desa Peduli Buruh Migran atau Desbumi bisa dikembangkan secara luas sehingga nasib buruh migran bisa teradvokasi dengan baik. Yang bermobilitas untuk menjadi buruh migran ke luar negeri itu bisa bekerja secara lebih aman karena desa mendata, desa memfasilitasi dokumen, desa memantau, desa menangani kalau ada masalah, dan desa juga menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi ketika mereka pulang. Jadi sebenarnya model-model perlindungan yang komprehensif tidak hanya hadir sebagai pemadam kebakaran saat kasus terjadi, tetapi juga memastikan proses sebelum berangkat itu juga aman gitu. Tingginya jumlah buruh migran di Desa Sumbersala, Ledo Ombo, Jember ini disebabkan oleh himpitan ekonomi yang semakin mendesak karena mayoritas penduduk hanya berprofesi sebagai buruh tani. 154 orang mantan buruh migran yang enggan kembali ke negeri perantauan terus melakukan upaya agar bisa bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tak terkecuali menciptakan beragam inovasi kerajinan tangan, camilan, hingga obat-obatan pertanian. Sementara perhatian konkret dari pemerintah masih dinilai belum konkret. Tapi karena waktu itu kesulitan ekonomi ya, yang saya rasakan tahun 99 saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Ke mana itu? Ke Taiwan. Waktu itu saya meninggalkan anak yang tertua itu umur 8 tahun, yang paling kecil umur 3 tahun. Masih ya, rasanya luar biasa ya Mas, tidak enak, sebetulnya tidak enak sekali. Lingkungan saya sebagian besar adalah BRI Purna. Tapi yang selama ini mungkin memang belum ada akses pemerintah untuk memperhatikan BRI Purna itu keinginannya seperti apa. Pengennya kalau saya tidak kerja ke luar negeri, saya pengen di sini. Tapi saya pengen secara ekonomi saya bisa mendapatkan pemasukan. Padahal kontribusi buruh migran Indonesia sangatlah besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tahun 2015 saja pengiriman uang dari para buruh migran Indonesia mencapai 9,4 US dollar atau setara dengan 122 triliun rupiah. Bank Dunia dan pemerintah Indonesia memperkirakan ada sekitar 5-6 juta buruh migran Indonesia yang merantau ke luar negeri dan mayoritas adalah perempuan. Oleh sebab itu, pemerintah Australia melalui duta besarnya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menanggulangi masalah sosial perempuan Indonesia serta pendidikan kemiskinan dan lain-lain. Melalui program pembangunan Australia di Provinsi Jawa Timur, Australia bekerja sama dengan mitra Indonesia dalam bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.